alamin. Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu bertatap muka di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita sekalian, dan telah memberikan contoh suri tauladan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan atau mengulas tentang sekolah bersih di bulan yang suci ini. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwasanya di setiap sekolah, di tembok-tembok terdapat tempelan-tempelan berslogan-slogan yang bertuliskan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu di antara berbagai slogan-slogan yang ada di dinding-dinding sekolah. Apakah dengan adanya slogan yang tersebut kita sudah mengamalkan? Apa kita sudah melakukan apa yang telah dituliskan slogan tersebut? Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita hidup di lingkungan pendidikan, kita banyak anak, banyak didik yang harus kita beri pelajaran. Di antaranya adalah kita memberi contoh, mendidik anak-anak kita dengan berbuat kebersihan, kebajikan. Misalnya, kita mengajari anak-anak untuk membuang sampah di tempatnya. Jangan membuang sampah, misalnya kertas, di meja bangku, di lantai, ataupun di tempat lainnya. Bahkan bungkus-bungkus makanan jajan mereka itu kadang-kadang juga dibuang di sembarang tempat. Oleh karena itu, kita semuanya mendidik untuk anak-anak kita bagaimana caranya agar anak-anak kita itu bisa mandiri, bisa bersih hati dohir babatina, sehingga menjadikan anak-anak yang cerdas dan hidup mandiri di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu adalah di antara contoh-contoh yang terdapat di tulisan slogan tersebut. Bagaimana caranya agar sekolah kita, anak didik kita itu nantinya bisa bersih dohiron babatin. Contoh bersih dohiron dari diri kita sendiri dulu. Mari kita bersihkan pakaian kita. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang ditunggu-tunggu setiap muslim, setiap orang Islam, karena di dalamnya terdapat berbagai macam fadilah, keberkahan, sehingga pada saat sekarang adalah kesempatan untuk kita laksanakan, untuk kita mengerjakan berada di dalam bulan Ramadan. Di antaranya yaitu kita mendidik anak untuk tadarus misalnya. Padahal setiap harinya sudah kita ajari. Untuk Ramadan mari kita ajari lebih banyak lagi, lebih giat lagi, karena kalau kita membaca dalam Al-Quran satu ayat itu bisa dikalikan 10 sampai 700 kali. Itu di bulan Ramadan. Misalnya kita baca surat Yasin, itu 2 huruf. 1 huruf kita bisa diberi pahala 10. Kalau 2 huruf berarti 20. Itu di bulan Ramadan. Sehingga dengan datanya bulan Ramadan ini mari kita benar-benar membersihkan diri, dohiran bagian. Sekarang contoh membersihkan dari
batin, mari kita membuang jauh-jauh sifat takabur, sifat sombong, sifat iri, dengki, hasud. Itu adalah diantara penyakit hati yang ada dalam diri manusia. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk diri kita sendiri terutama, kemudian kita amalkan, kita aplikasikan kepada anak didik kita, karena siapa lagi yang mendidik bukan kita semua ini. Kemudian contoh dohir kebatinan di dalam lingkungan sekolah. Dohir contoh di sekolah yaitu kita bersihkan sampah-sampah yang berserakan, entah itu di teras, entah di halaman, di dalam kelas, di kotak-kotak, di laci bangku. Kita ajari anak-anak kita bersihkan. Itu contoh dohiron di dalam lingkungan sekolah. Kemudian batinan di lingkungan sekolah. Mari ketika kita bertemu dengan sesama teman, sesama guru, jangan kita mengatakan yang anggaplah seperti ghibah, kerasani, menggunjing orang lain. Itu sangat besar sekali, karena kita setiap hari akan bertemu di tempat belajar, yang mana itulah tempat kita untuk mengabdi pada masyarakat, mendidik anak-anak kita. Yang anak kita itu adalah anak yang luar biasa, anak istimewa. Kita belajar atau kita mendidik di sekolah luar biasa, yang otomatis ada anak yang luar biasa, yang disabilitasnya berbagai macam, sehingga kita harus lebih telaten, kita harus lebih disiplin lagi untuk mencari anak-anak agar nantinya bisa mandiri. Kemudian untuk anak-anak, mari kita ajari bagaimana cara kita menghindar dari kata-kata yang jorok misalnya. Jadi kata-kata yang orang tua kita dengar itu adalah penyakit hatinya anak-anak, juga bisa jadi penyakit hanya sekolah, karena kita hidup di sekolah, di lingkungan sekolah. Sehingga kita harus bersama-sama untuk menghilangkan dari itu semua. Sebab sekarang adalah bulan yang sangat ditunggu oleh umat Islam. Seperti contoh kemarin, ketika menjelang bulan puasa, ternyata ada seseorang meninggal, orang satu hari. Ini adalah menurut kita manusia biasa tidak tahu kapan kita meninggal, rugi. Tapi Allah sudah mencatatkan bahwasanya si orang ini akan meninggal menjelang bulan puasa. Maka kita beruntunglah sampai sekarang masih bisa mengalami bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita niatkan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada nanti kita akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal kita. Kita akan masuk ke Darul Jannah-nya Allah, sehingga kita akan hidup selama-lamanya di sana. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kiranya demikian tadi ulasan sekilas tentang kebersihan sekolah di bulan suci ini. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk kita semua, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.